Siapa yang tidak suka anjing? Mereka ramah, energik, dan dapat bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesehatan mental pemiliknya. Dengan semua kualitas positif itu, kebanyakan anjing sangat setia kepada tuannya. Kamu akan sering mendengar cerita tentang anjing yang membela pemiliknya atau bahkan tetap berada di sisinya selama hari-hari terakhir mereka dan bahkan ada di samping mereka sampai mati. Meskipun pemikiran itu mungkin menyedihkan bagi banyak pemilik anjing, itu memberi kita konteks yang sempurna untuk topik hari ini. Sudah waktunya kamu bertemu dengan SCP-1111. Kadang-kadang juga dikenal dengan julukan anjing putih. Moniker ini sebenarnya mengacu pada salah satu dari dua bagian SCP-1111, yaitu yang pertama SCP-1111-1, sedangkan kerabatnya hanya dikenal sebagai SCP-1111-2. Seperti yang mungkin sudah kamu simpulkan, SCP-1111-1 adalah atau setidaknya tampaknya adalah anjing peliharaan yang cukup umum, berbulu putih yang memberinya julukan anjing putih yang merupakan persilangan antara dua ras populer yang berbeda, German Shepherd dan Labrador Retriever. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, anak anjing itu sangat berbeda dari yang mungkin kamu lihat sedang mengambil tongkat atau mengejar tupai di taman. Pertama, anjing ini tidak pernah makan atau minum. Dalam keadaan normal, itu akan menjadi perilaku yang mengkhawatirkan bagi anjing manapun. Tapi dalam kasus SCP-1111-1, itu lebih penting daripada fakta bahwa anjing ini sebagian tembus pandang. Itu jelas tidak normal. Sebenarnya anjing ini jauh dari biasa. Tampak setidaknya semi-transparan, tidak sebanyak yang biasanya kita bayangkan sebagai hantu atau hologram, tapi juga tidak sepenuhnya terlihat seperti makhluk hidup. Faktanya, seberapa jelas anjing putih terlihat dapat bervariasi tergantung pada seberapa dekat dengan 1111-2. Lebih jauh dari 500 meter dan anjing itu secara bertahap akan semakin transparan, tapi tidak sepenuhnya tidak terlihat. Tapi visibilitas bukan satu-satunya hal yang berubah dengan jarak 1111-1 dari kerabatnya. Ukuran anjing juga berubah. Itu tetap berdiri di 150 cm ketika tepat di bawah 1111-2 dan secara bertahap semakin kecil saat semakin jauh dari 1111-2. Yang terakhir yaitu mata dari SCP-1111-1, yakni sepasang mata merah bercahaya yang berbeda di mana kecerahan dan intensitasnya meningkat saat mendekati 1111-2. Jadi mari kita rekap. Sejauh ini kita memiliki anjing putih aneh dengan mata bersinar yang berubah ukuran dan menjadi lebih atau kurang terlihat saat semakin jauh dari elemen sekunder. Tapi jika anjing putih adalah SCP-1111-1, lalu apa yang membentuk bagian kedua dari SCP-1111 ini? Nah, kalau kamu melihat cukup dekat pada anjing putih, kamu akan melihat kalung leher yang dikenakannya berwarna merah, dan digantung di kalung leher itu adalah sebuah label yang di atasnya tercetak satu kata, setia. Ini tentu kata yang pas untuk menggambarkan 1111-1. Mengapa? Karena SCP-1111-2 mungkin adalah tuan anjing atau lebih tepatnya mayat tuannya. Mengenakan setelan bisnis usang dan sepatu formal, SCP-1111-2 tampaknya adalah pria yang meninggal di usia yang tidak jelas. Identitas yang tepat dari pria ini telah terbukti hampir mustahil untuk ditentukan oleh para peneliti organisasi. Kondisi jas dan sepatunya telah sangat rusak sehingga sulit untuk mengidentifikasi perusahaan asli yang memproduksi pakaian yang dikenakan oleh mayat tersebut. Dan penyebab kematiannya, ya sayangnya itu tampak terlalu jelas. Mengingat tubuh 1111-2 selalu muncul dengan cara yang sama, tergantung di pohon dengan tali di lehernya. Staf organisasi yang mengamati dua bagian yang membentuk SCP-1111 telah mencatat bahwa 1111-2 kadang-kadang akan membuat gerakan berkedut yang cepat dan kasar. Sentakan acak dan kejang mayat ini konsisten dengan yang ditunjukkan oleh seseorang yang sekarat karena sesak nafas, dan seringkali peneliti mendengar tubuh itu terengah-engah kehabisan udara. Semakin dekat rekan anjing berbulu putihnya, semakin sering dan kasar gerakan dan suara ini. Seolah-olah SCP-1111-2 entah bagaimana telah terperangkap di ambang kematian. Menghidupkan kembali saat-saat terakhir itu berulang-ulang sambil dijaga oleh anjing putihnya yang setia. Jika dibiarkan sendiri dan tidak diganggu, anjing putih akan berbaring tepat di bawah tempat tubuh tuannya digantung. Anjing itu tidak pernah tidur, juga tidak membutuhkan makanan atau air, dan bahkan tampaknya tidak bernafas. Dan selama staf peneliti organisasi menjaga jarak, kedua bagian SCP-1111 tampaknya puas untuk tetap dalam sikap patuh. Untuk menjaganya, organisasi SCP telah menetapkan zona aman 2 km di sekitar SCP-1111, menjaga mereka tetap dipantau melalui kamera yang terpasang pada balon cuaca. Kandang terbatas yang menurut cerita karangan di publik adalah stasiun pemantau cuaca dengan balon. Tidak ada anggota staf organisasi yang diizinkan untuk berada dimanapun dalam jarak 1 km dari SCP-1111, kecuali jika mereka diberi izin villa dari anggota atasan organisasi. Jika SCP-1111-1 menyimpang jauh dari pohon tempat tuannya digantung, maka area tersebut harus dievakuasi dari semua anggota sampai anjing kembali ke posisi normalnya. Namun staf organisasi diimbau untuk berhati-hati saat mendekati SCP-1111 karena anjing putih ganas itu mungkin lebih setia daripada hewan peliharaan manapun. Tekankan pada ganas. Saat 1111-1 menyadari apapun yang datang ke arahnya dan tubuh pemiliknya, anjing itu akan menjadi musuh yang kejam. Terlepas dari orang atau objek yang datang ke arahnya, anjing semi-korporeal akan mencoba untuk menyerang dan menghancurkan penyusup. Dalam keadaan ini, anjing putih menunjukkan perbedaan fisiologis yang lebih dramatis
dari anjing peliharaan normal. Rekaman video yang direkam oleh organisasi SCP menunjukkan bahwa anjing itu mampu mencapai kecepatan luar biasa hingga 60 km per jam, yang tentu saja jauh lebih cepat daripada rata-rata anjing. Anjing putih juga dapat mencapai ketinggian 6 meter ketika melompat ke udara dan memiliki gigi dan kekuatan gigitan yang cukup kuat untuk merobek lapisan baja yang terbuat dari titanium setebal 15 mm. Mengingat kecepatan entitas, agresi, dan kemampuan tembus pandang, setiap upaya oleh organisasi SCP untuk menetralisir anjing putih atau bahkan menangkapnya untuk pemeriksaan lebih dekat telah berakhir dengan cara yang mengerikan bagi anggota staf yang mencoba. Kesetiaan yang kuat dari makhluk itu dalam membela tubuh pemiliknya juga membuat sangat sulit bagi staf organisasi untuk cukup dekat dengan SCP-11-2 untuk mempelajari sisa-sisanya dengan benar. Seperti yang kami katakan sebelumnya, label setia di leher anjing itu tentu saja merupakan deskripsi yang akurat. Pada tanggal yang telah disensor dari arsipnya, terjadi insiden yang melibatkan SCP-11 dan tim yang terdiri dari sejumlah agen organisasi. Tim ini telah diperintahkan untuk menetralkan anjing putih dan mengangkut hewan yang tidak normal itu ke fasilitas penahanan. Mencoba untuk menghindari pandangan langsung makhluk itu, para agen mendekati tubuh SCP-11-2 yang tergantung dari utara, arah yang berlawanan dengan cara anjing itu menghadap. Memiliki indera pendengaran dan penciuman yang jauh melebihi manusia, anjing putih dapat dengan cepat mendeteksi agen yang mendekati tuannya. Ketika tim berada dalam jarak 300 meter dari pohon tempat tubuh digantung, anjing itu menyerang mereka, merobek pakaian dan mengoyak baju besi pelindung dengan giginya untuk mendapatkan daging lunak agen di dalamnya. Salah satu agen ini melarikan diri, berlari secepat mungkin dari daerah itu. Tapi tentu saja ini adalah langkah yang sia-sia, karena anjing putih dengan cepat menyadarinya dan mulai mengejar agen organisasi dengan kecepatan supernya. Saat mengejar mereka, kamera pengintai merekam SCP-11-1 berkurang ukurannya, menjadi lebih sulit untuk dilihat dengan mata telanjang semakin jauh itu berlari dari pohon. Kecepatan anjing juga mulai menurun. Semakin jauh anjing itu turun dari pohon dengan tali, semakin berkurang kejang tubuh yang tergantung di sana. Ketika anjing putih telah mencapai 900 meter dari SCP-11-2, mayat itu terlihat berhenti bergerak seluruhnya, membeku dan kaku, seperti yang biasanya orang perkirakan dari mayat. Menyadari betapa jauhnya itu dari tuannya, SCP-11-1 membeku, tampak tidak yakin untuk sesaat. Itu berbalik untuk melihat ke arah tubuh tuannya, mungkin merasakan bahwa sentakan acak dan gerakan postmortem telah berhenti. Pada titik ini, anjing itu melolong dan berlari kembali ke pohon, menyebabkan mayat pemiliknya mulai bergerak-gerak lagi. Rekaman kejadian ini menunjukkan bahwa anjing putih kebal terhadap senjata konvensional dan setiap peluru yang ditembakkan ke anjing oleh agen organisasi hanya melewati tubuh hantunya. Namun, cakar dan giginya sangat kuat serta mampu membantai hampir semua agen kecuali satu yang melarikan diri, yang akhirnya menjadi satu-satunya yang selamat dari pertemuan itu. Setelah misi bencana ini, Dewan O5 mengeluarkan perintah bahwa untuk melindungi kehidupan anggota organisasi, hanya drone yang dikendalikan dari jarak jauh dan anggota tingkat D yang dapat dibuang yang diizinkan berada di dekat SCP-11. Tak lama setelah kejadian sebelumnya, sekelompok tingkat D dikirim ke area sekitar pohon tempat SCP-11-2 digantung. Kali ini mendekat dari berbagai arah sekaligus, tapi ini hanya menghasilkan hasil yang sama, karena anjing putih mulai bergerak cepat di antara masing-masing tingkat D, membunuh mereka satu demi satu. Hanya satu, D-83011, yang mampu cukup dekat dengan mayat itu untuk membuat pengamatan penting. Saat mendekat, mayat SCP-11-2 yang tergantung terlihat memperlambat sentakan dan kedutannya, dan tubuh itu melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia membuka matanya. Itu mengangkat tangannya ke arah tingkat D yang mendekat dalam apa yang tampak seperti pelukan penyambutan, hanya untuk D-83011 yang akan dicapik-capik oleh anjing putih beberapa saat setelahnya. Kamera di dekatnya menangkap lebih banyak gerakan yang sebelumnya tidak terlihat, yaitu mulut pemiliknya bergerak hampir seolah-olah dia mengatakan kata-kata "jangan turunlah". Tapi segera setelah itu, mayat itu kembali lemas dan kembali berkedut seperti biasanya. Setelah ini, organisasi berteori bahwa anjing putih mungkin dapat ditahan dengan cara memindahkan tubuh tuannya dari area tersebut. Beberapa staf juga mencatat bahwa SCP-11 memiliki ciri-ciri tertentu dengan SCP-023, makhluk anomali serupa yang juga disebut sebagai anjing hantu hitam. Sama seperti anjing putih, si hitam juga punya bentuk anjing hantu dan tampaknya sama besar. Makhluk seperti anjing yang dirujuk dalam cerita rakyat kuno dari seluruh kepulauan Inggris. Menurut legenda, si hitam muncul kepada para pelancong di persimpangan jalan, berfungsi sebagai pertanda nasib buruk, bencana yang akan datang, dan bahkan dianggap sebagai salah satu anjing neraka itu sendiri. SCP-023 seperti SCP-11 juga memiliki kemampuan anomali yang berfokus pada ruang geografis. Dalam kasus anjing hantu hitam, siapapun yang terdeteksi mendekatinya akan mati atau kehilangan anggota keluarga mereka dalam waktu 1 tahun. Para peneliti yang bekerja untuk organisasi percaya bahwa SCP-023 dan SCP-11-1 dapat terkait atau bahkan contoh dari fenomena yang sama, semacam anjing yin dan yang. Tapi karena mereka masih belum dapat menangkap anjing putih, tidak mungkin untuk memverifikasi ini. Organisasi SCP tidak diragukan lagi akan terus berusaha. Sementara pengujian mungkin telah ditangguhkan untuk saat ini, mereka selalu tahu di mana menemukan SCP-11 di bawah tubuh tuannya yang digantung, menjaganya untuk selama-lamanya. Sekarang tonton SCP-1913, pasukan monster mematikan para pemarah, dan SCP-2845, Dewa Alien turun ke bumi, rusa, untuk melihat lebih banyak hewan SCP yang harus kamu lihat untuk percaya.